Setelah 2 tahun kita nggak boleh mudik di Indonesia, akhirnya tahun ini 2022 pemerintah membolehkan kita lagi mudik, dan mudik sekarang udah jadi halal. Saya sendiri udah nggak pulang ke kampung halaman di Jawa Timur udah hampir mau 3 tahun, dan tahun ini saya berencana mau pulang kampung ke kawasan Jawa Timur. Tapi saya cuma punya uang 1, 2, 3, 4, 500.000 rupiah, dan tiket pesawat H-3 menuju Lebaran harganya udah 1 jutaan ke kawasan Jawa Timur. Aduh, saya pulang kampung naik apa ya pemirsa? Ada nih ternyata alternatif transportasi darat dari Jakarta ke Jawa Timur dengan harga terjangkau tapi tetap nyaman. Namanya Bis Sleeper. Oke deh kalau gitu, ayo kita coba. Kalau dilihat dari aturan terbaru dari Surat Edaran nomor 16 tahun 2022 per tanggal 2 April kemarin, aturannya sebenarnya bagi masyarakat yang baru vaksinasi dosis pertama itu wajib PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam PCR-nya. Terus kalau yang vaksin kedua itu wajib antigen 1 kali 24 jam. Sedangkan buat yang vaksin booster, udah dapat vaksin booster itu bebas dari syarat pemeriksaan COVID-19. Nah, berhubung saya juga udah vaksin booster, jadi saya nggak perlu antigen atau PCR lagi. Loket bus akap. Oke, pemirsa, sekarang kita udah nyampe di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur nih. Saya copot dulu biar nggak ribet. Jadi sebenarnya bis yang mau saya naikin itu berangkatnya awalnya dari kawasan Tangerang, Pasar Kemis. Tapi karena memang lokasi rumah saya lebih dekat kalau dari sini, jadi saya naiknya dari Pulau Gebang aja. Loket yang mau kita samperin ini ada di lantai 2. Yuk, ikut saya ke lantai 2. Ternyata yang sejauh saya lihat ini Terminal Pulau Gebang ini lumayan bagus ya. Jadi dia udah berdiri sejak tahun 2012 dan kelihatannya cukup oke. Layak lah, layak. Aku mau beli tiket. Oke, tiket tujuan kemana Mbak? Yang ada sleepernya tuh yang Banyuwangi ya? Iya betul, Banyuwangi. Kalau bis sleeper tuh berarti yang bisa tiduran gitu Mbak? Betul, betul. Tujuannya ke Banyuwangi, Iya. Harganya berapa tuh Mbak? Harganya sekitar 500.000 Mbak. 500.000 pas. Pas. 500.000 pas. Kalau bayar pakai kredit apa debit card bisa? Debit nggak bisa, cuma bisa transfer sama cash aja. Oh, transfer aja kali ya, transfer aja. Ya. Terus kalau 500.000 itu sampai ke Banyuwangi berangkat jam Jam 1 siang. 1 siang. Berangkatnya jam 1 siang, nyampe di Banyuwangi. Sampai Banyuwangi Jawa jam Timur, 6, jam 5. jam 5, jam 6 pagi. Iya, betul. Oke. Dapat apa tuh Mbak, fasilitasnya? Ada snack, Naik makan sekali nanti. jam berapa Terus tuh? makan sekitar jam 10, jam 11 malam. Berarti makan malam ya? Makan malam, betul. Kalau ini diperkirakan berarti makan malam itu di daerah Wuleri. Kalau Semarang. mana? Kalau Semarang. Oh, di Semarang. Iya, Di betul. Semarang. Habis itu dapat apa lagi? Dapat servis kopi, minuman dalam bis itu juga ada. Sepuasnya. Sepuasnya. Ya. Terus selimut, bantal, pokoknya gitu. Permen kalau nggak sih. Oke. Snack, makan, teh, kopi, makannya sekali ya? Makan sekali. Sama selimut, Selimut ya. 500.000. Iya. Boleh deh Mbak, aku beli 1. Masih ada? Oke, masih ada. Terima kasih Mbak. Lanjut ke ruang tunggu ya. Makasih ya Mbak. Ya Pak. Siap, makasih. Tiket ya Pak? Sertifikat vaksin. Oke. Silakan Pak. Jadi pemirsa, aturan yang paling terkini yang diterapkan salah satu di Terminal Pulau Gebang itu kalau baru terima vaksin yang pertama itu wajib PCR gitu ya Pak ya? Iya. Yang pertama wajib PCR, kalau udah vaksin kedua wajib antigen, kalau udah vaksin ketiga atau booster itu nggak perlu lagi antigen atau PCR. Jadi karena saya udah vaksin booster, jadi nggak perlu lagi antigen, gitu ya Pak ya? Oke, bisa langsung jalan dapat barcode supaya bisa masuk ke boarding room.
sampai kita di ruang tunggu keberangkatan. Nah, seperti yang terlihat pemirsa, ruang tunggu keberangkatan kalau di bandara tuh mungkin kayak boarding room gitu kali ya. Di Terminal Pulau Gebang ini lumayan nyaman, tempatnya luas, terus kursinya juga lumayan banyak. Jadi nggak rebutan, nggak sempit-sempitan. Fasilitas yang kelihatan juga lumayan mumpuni. Kayak ada port charger, terus kemudian ada tempat beli minum, cuman kan kalau sekarang masih puasa ya. Dan ya nyaman kok hitungannya. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu pemirsa. Bagian dalamnya mewah banget ya bis sleeper ini, dan memang fenomena atau keberadaan bis sleeper ini berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur mobilitas masyarakat, atau kalau di Pulau Jawa tuh tol Trans Jawa. Ini kan memang udah bagus. Kemudian merek-merek mesin bis yang premium atau yang sultan ini juga mulai masuk ke Jawa. Misalnya Mercedes-Benz dari Jerman, kemudian ada merek Scania yang dari Swedia begitu. Mereka mulai masuk, kemudian mesin-mesin yang memang berkualitas tinggi atau berkualitas sultan ini juga speknya tentu saja bagus, yakni salah satunya misalnya mereka pakai air suspension, jadi mereka nggak pakai per lagi. Itu artinya saat ada kita lewatin jalan yang nggak rata, itu pasti goyangannya atau gerakannya itu pasti lebih halus gitu. Nah, mesinnya udah bagus, rangkanya juga udah bagus, udah sultan gitu, maka oleh para karoseri atau para bodybuilder, bis ini juga dalamnya disesuaikan. Salah satunya adalah dengan membuat bagian dalam atau spek dalam seperti level eksekutif, kemudian level sleeper ini yang bisa dibilang paling mewah lah di kelasnya. Ini kursi saya sebelah sini. Yuk kita lihat dalamnya. Ya ini pemirsa, hiburannya atau entertainmentnya, ada musik, ada video, kita coba video. Terus kita coba pilih, ada beberapa film, salah satu filmnya kita play. Oh gini, oke, kita gedein, touchscreen ya, jadi bisa ditarik. Tuh. Ya ini dia pemirsa kubikel saya. Ini saya pilih yang paling depan nomor 1 di bagian atas. Kalau dari pintu itu sebelah kiri, seperti yang terlihat ya, bagian dalamnya nih mewah gitu. Dan untuk ukuran badan saya dengan tinggi sekitar 193 cm ini masih cukup luas lah gitu, jadi nggak sempit. Seperti yang terlihat, ini bentuknya kubikel yang punya pembatas plastik gitu, jadi konsepnya kayak hotel box gitu loh. Terus dengan penutup gorden gini, gordennya warna coklat, kemudian interiornya terlihat konsepnya warnanya kebanyakan coklat, kemudian abu-abu. Ini seperti yang terlihat di kursi juga konsepnya kulit. Terus ada beberapa fasilitas yang didapatkan di bagian dalam kubikel. Yang pertama adalah mulai dari selimut, karena memang ini perjalanan panjang antar provinsi gitu kan, pasti penumpang pengen beristirahat, kemudian bantal, lalu dapat air minum. Dan air minum ini nggak cuma dapat 1 botol, kita bisa free flow karena di belakang ada dispenser, ada snack, kemudian ada lampu baca ini untuk malam. Terus kemudian pastinya ada charger, tapi bentuk chargernya itu adalah port USB. Jadi nggak perlu bawa kepalanya karena bentuknya memang bukan colokan tapi port USB, tinggal bawa kabelnya aja sesuai dengan tipe handphone masing-masing. Terus kalau di bagian atas ini ada AC 2, bisa dibuka tutup. Kemudian di atas pun ada port charger, jadi port chargernya total ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 port charger pemirsa. Kemudian ada lampu. Dan yang paling spesial adalah kursinya. Selain tadi luas, tapi ternyata di sebelah sini kursinya itu bisa diturunin. Ini saya akan kasih lihat ke pemirsa. Diturunin gini, jadi ada bisa dikontrol gitu dari sebelah kanan. Nah, gitu. Oke. Maksimal segini. Memang nggak 180 derajat seperti kasur ya, karena memang untuk keselamatan itu masih belum diizinkan di dalam bis itu 180 derajat gitu. Jadi maksimal segini, terus bisa dinaikin lagi seperti ini gitu. Wow, sultan abis. Terus ada satu lagi fasilitas yang ekstra lah di sini, yakni di sini ada tombol. Nah, mungkin nggak kelihatan, tapi jadi di belakang ini tuh ada alat pemijatnya gitu, jadi bentuknya seperti getaran gitu. Kalau kita sentiran gini berasa kayak dipijit, jadi kayak kursi masas gitu.
kita lihat ke bagian belakang. Nah, di sini ada dispenser, jadi air mineral dan juga air panas itu bisa dibilang sepuasnya lah, free flow. Ada kopi, ada teh juga, ada gelas, bisa digunakan kapan saja yang kita mau. Dan yang ini adalah toiletnya, kita cek toiletnya. Oke, ukurannya memang kecil pemirsa, tapi ya kalau memang darurat gitu kan, kalau pengen buang air kecil sih cukup lah, cukup memadai, dan airnya juga ngalir, ada semprotannya juga. Aduh, cukup layak untuk ukuran bis dan bersih. Sama seperti pengemudi transportasi umum lainnya, pengemudi bis sleeper juga punya standar masing-masing. Pengemudi bis yang saya naiki ini punya pengalaman menyetir lebih dari 10 tahun. Kerja jadi pengemudi bis antar provinsi artinya harus tetap bekerja dan gak bisa merayakan lebaran bersama keluarga. Gak apa-apa ya Pak Sanjaya, semoga rezekinya lancar terus. Kalau menurut saya pribadi sih, fasilitas ini udah oke banget. Tapi kita tanya, apakah penumpang lain setuju dengan pendapat saya? Kita tanya satu penumpang. Oh, masih aja kali ya. Halo Mas, mau Iya, Kak. mengganggu waktunya dengan Mas siapa? Sodik Mas Sodik. Iya. Oke. Mas tujuannya ke mana? ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Iya. Ini liburan kah atau memang puasa mau di sana gimana? Ya pengen puasa di kampung aja. Oh, oke, emang pengen puasa di kampung. Iya. Kenapa pilih sleeper Mas? Emang sebelumnya udah pernah atau gimana? Ya baru pertama kali Ini baru pertama kali Iya. ya? Oke. Kenapa pilih sleeper akhir? karena nyaman. Nyaman ya? Ya berjarak jauh enak. Kenapa? Buat tempuh jarak jauh enak. Oke, buat jaraknya bisa selonjoran gitu, Iya. gitu kali ya Mas ya? So far cukup oke fasilitasnya. Cukup. Ah. Oke. Menurut Mas Sodik, fasilitas yang paling Mas Sodik suka tuh apa? Bagian Pas. apanya? Ya ada kursi pijatnya. Bagian kursi pijat. Saya juga sih, favorit saya kursi Iya. pijat gitu. Berarti setelah ini Mas Sodik mau naik bis sleeper lagi? Ya mau. Mau ya? 500.000 worth it? Worth it lah. Oke, recommended berarti ya? Iya. Oh, saya setuju juga sih. Makasih ya Mas waktunya. Oke. Ya. Setuju juga ternyata penumpang yang lain bahwa fasilitasnya cukup oke. Nah, ini kita berhenti dulu pemirsa untuk istirahat. Dan ini sudah sampai di area Cikampek, dan itu tadi pengalaman saya selama 2 jam pertama lah dengan salah satu jasa PO bis yang menyediakan bus sleeper ini. Nanti bisnya mau parkir dulu, kita bisa regang-regang badan dulu, dan selanjutnya saya akan membandingkan salah satu jasa bis yang menyediakan jasa sleeper juga seperti ini tapi yang berbeda, apakah lebih baik atau punya fasilitas lainnya yang lebih seru. Tetap bersama kami di Mudik ala Sultan.